Baiklah, terima kasih banyak. Nissim Black adalah seorang musisi yang diakui secara internasional. Saya adalah seorang pengacara dan jaksa agung bayangan. Hanya salah satu dari kita yang memenuhi aula dengan orang-orang yang benar-benar ingin mendengarkan mereka berbicara. Itu benar-benar luar biasa, Nissim. Semoga kamu semakin sukses ke depannya. Ya, sejauh ini 24 jam saya di Yerusalem, sungguh luar biasa. Kemarin, seperti yang mungkin Anda ketahui, Inggris menyaksikan pengunduran diri seorang Perdana Menteri. Hanya 2 tahun setelah memenangkan pemilihan umum bersejarah. Dan hari ini Westminster sudah mulai memusatkan perhatian pada siapa yang mungkin akan menggantikan Keir Starmer. Selama bertahun-tahun, Israel memandang Inggris sebagai model stabilitas politik. Dan Inggris memandang Israel sebagai negara yang mengganti pemerintahan setiap beberapa bulan. Melihat peristiwa selama beberapa bulan terakhir, dan khususnya 24 jam terakhir, saya tidak lagi sepenuhnya yakin negara mana yang seharusnya menjadi contoh bagi yang lain. Tapi ketidakstabilan politik bukanlah cerita yang paling penting. Yang jauh lebih saya khawatirkan adalah apa yang peristiwa-peristiwa terbaru ini katakan tentang kesehatan masyarakat demokratis dan khususnya posisi komunitas Yahudi, baik di Inggris maupun di seluruh Barat. Kemarin sore, anggota parlemen Inggris di Westminster memperdebatkan sebuah petisi yang menyerukan penyelidikan terhadap apa yang digambarkan, dan saya kutip dari mosi tersebut, sebagai pengaruh pro-Israel terhadap politik dan demokrasi Inggris. Sekarang izinkan saya memperjelas. Parlemen seharusnya membahas isu-isu sulit. Masyarakat bebas bergantung pada perdebatan. Tidak ada pemerintah, tidak ada institusi, dan tidak ada negara yang kebal dari kritik, termasuk Israel. Memang, beberapa kritik terkeras yang saya dengar tentang pemerintah Israel saat ini justru datang dari tetangga saya di Tel Aviv, karena Israel memiliki ruang publik yang kuat, meskipun kadang-kadang tidak teratur. Namun, masyarakat demokratis bergantung pada kemampuan kita untuk membedakan antara kritik dan prasangka, antara penelaahan kritis dan kecurigaan, antara penyelidikan yang sah dan teori konspirasi. Sebagai jaksa agung bayangan, saya menghabiskan banyak waktu dalam kehidupan politik saya untuk memikirkan peran hukum dalam masyarakat demokratis. Salah satu fungsi terpenting dari hukum adalah untuk membuat pembedaan. Britania Raya harus menyelidiki campur tangan asing yang bermusuhan. Britania Raya harus menyelidiki spionase. Britania Raya harus menyelidiki operasi pengaruh tersembunyi oleh negara-negara yang bermusuhan. Rusia, Tiongkok, dan Iran semuanya menimbulkan tantangan nyata terhadap keamanan nasional kita. Namun, negara-negara demokrasi juga harus sama-sama berhati-hati agar tidak menyamakan campur tangan asing dengan partisipasi sah warga negaranya sendiri dalam kehidupan publik. Dan saat kita mulai menganggap keterlibatan politik biasa sebagai sesuatu yang patut dicurigai, kita justru melemahkan kebebasan yang kita klaim untuk kita bela. Dan itulah alasannya. Dan itulah mengapa banyak Yahudi Inggris memandang debat kemarin dengan kekhawatiran. Bukan karena mereka takut debat, bukan karena mereka menentang pengawasan, tetapi karena mereka mengenali pola-pola tertentu. Bahasanya berubah, konteks politiknya berubah, sasarannya berubah. Namun, pesan tersiratnya terkadang terdengar sangat mirip. Gagasan bahwa orang Yahudi atau mereka yang terkait dengan negara Yahudi memiliki pengaruh tersembunyi yang memerlukan penyelidikan khusus bukanlah tuduhan baru. Ini adalah salah satu kebohongan tertua dalam sejarah. Jadi, bagi banyak orang Yahudi Inggris, perdebatan ini terasa sangat dekat dengan narasi yang sudah sangat kami kenal. Dan saya merasakan beberapa perubahan ini segera setelah tanggal 7 Oktober.
Anda mungkin pernah melihat pidato yang saya sampaikan, di mana saya membicarakan tentang membandingkan orang-orang yang bertugas di tentara Israel, beberapa di antaranya, seperti yang Anda tahu, sangat dekat dengan saya, dengan kekhawatiran saya terhadap putri saya. Di London, mengenakan Magen David, bintang Daud, di kereta bawah tanah London. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup saya merasa khawatir terhadap dirinya. Dan pikiran itu baru bagi saya. Bukan karena sebelumnya Inggris bebas dari antisemitisme. Tidak ada masyarakat yang pernah benar-benar bebas dari antisemitisme. Tetapi karena banyak orang Yahudi mulai menganggap tempat mereka, tempat kita, di masyarakat Inggris, sebagai sesuatu yang aman, diterima, dan tidak kontroversial. Dan banyak orang menyadari setelah tanggal 7 Oktober bahwa asumsi-asumsi yang selama ini kita anggap pasti tidak bisa lagi sepenuhnya kita anggap pasti. Dan menurut saya, itulah salah satu konsekuensi paling menyakitkan dari bulan-bulan setelah kejadian itu. Bukan hanya peningkatan insiden antisemitisme, bukan hanya pelecehan, bukan hanya intimidasi, tetapi perasaan di antara orang Yahudi biasa bahwa mereka diminta untuk membenarkan keberadaan mereka di kehidupan publik dengan cara yang tidak diminta kepada siapapun selain mereka. Namun saya tetap optimis. Kisah komunitas Yahudi Inggris adalah salah satu kisah sukses terbesar dari diaspora Yahudi. Selama lebih dari 3,5 abad, orang Yahudi telah berkontribusi pada setiap aspek kehidupan nasional Inggris. Di parlemen, di bidang hukum, di bidang kedokteran, di bidang sains, di dunia bisnis, di bidang pendidikan, di bidang seni, dan di pelayanan publik. Orang Yahudi tidak hanya membantu membangun Inggris modern, tetapi kontribusi itu masih berlanjut hingga hari ini. Namun tantangannya nyata. Antisemitisme itu nyata, ekstremisme itu nyata, tekanan terhadap masyarakat demokratis itu nyata. Namun begitu juga dengan ketahanan komunitas Yahudi. Dan saya pikir kita perlu menekankan satu poin yang benar-benar utama. Perlindungan komunitas Yahudi bukan sekadar isu bagi orang Yahudi saja. Itu bukanlah kebaikan yang diberikan kepada orang Yahudi. Itu bukan sebuah konsesi. Itu bukan hak istimewa khusus. Ini adalah ujian apakah sebuah masyarakat demokratis dapat tetap setia pada nilai-nilainya sendiri. Ketika warga negara bebas berpartisipasi dalam kehidupan publik tanpa rasa takut, maka demokrasi akan berkembang. Perlindungan terhadap orang Yahudi tidak terpisah dari perlindungan demokrasi. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Seperti yang selalu diajarkan oleh Rabbi Lord Sacks kepada kita, masyarakat yang menyimpan antisemitisme adalah masyarakat yang sakit. Masyarakat yang mentolerir antisemitisme adalah masyarakat yang sekarat. Dan itulah mengapa semua ini penting, bukan hanya untuk komunitas Yahudi, bukan hanya untuk Inggris, tetapi untuk masa depan masyarakat demokratis itu sendiri. Dan tentu saja, kita bertemu malam ini di Yerusalem, satu-satunya tempat di dunia di mana tidak ada yang perlu menjelaskan mengapa keamanan Yahudi itu penting. Namun, masa depan kehidupan Yahudi tidak pernah hanya bergantung pada apa yang terjadi di Yerusalem. Itu juga bergantung pada apa yang terjadi di London, di Paris, di Berlin, di New York. Dan oleh karena itu, tugas kita adalah memiliki kepercayaan pada identitas kita, kepercayaan pada nilai-nilai kita, kepercayaan pada supremasi hukum, kepercayaan pada institusi demokrasi. Dan keyakinan bahwa bahkan di dunia daring tahun 2026, kebenaran pada akhirnya lebih kuat daripada prasangka dan lebih kuat daripada teori konspirasi. Tantangannya sangat besar, tetapi tekad kita juga demikian. Dan jika sejarah Yahudi selama 3.500 tahun terakhir mengajarkan kita sesuatu, itu mengajarkan kita bahwa mereka yang berulang kali meramalkan kemunduran bangsa Yahudi memiliki catatan keberhasilan yang sangat buruk. Am Yisrael Fai, terima kasih.